Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sirina Rizky dengan NIM 4411397 dari kelas 444C37. Di sini saya akan menganalisis gaya komunikasi tokoh di dunia. Sebelumnya saya menjelaskan dulu gaya komunikasi. Gaya komunikasi menurut Suranto merupakan seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan dari receiver. Profil Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir pada 16 September 1977. Najwa Shihab juga merupakan salah satu lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1996. Najwa Shihab adalah presenter, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis berkebangsaan Indonesia. Dia dikenal karena membintangi acaranya sendiri, yaitu Mata Najwa. Di sini saya menganalisis tokoh dunia yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab saat melakukan wawancara dalam tayangan Mata Najwa di Trans 7 untuk menggali sebuah informasi dari narasumber, Najwa memiliki gaya komunikasi yang khas. Gaya komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana Najwa menyampaikan gagasannya sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Gaya komunikasi tentu tidak akan terlepas dari penggunaan bahasa. Nonverbal untuk mempertegas pembicaraannya secara verbal. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, dengan mengacu pada teori komunikasi nonverbal, dalam melakukan wawancara dengan narasumber antaranya kinesik, di mana Najwa menggunakan bahasa tubuh atau sikap tubuh, gerakan dengan menopang dagu, memainkan pulpen, memegang kertas, dan ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang ramah agar narasumber merasa nyaman saat melakukan komunikasi. Gaya komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan secara komunikasi tertulis. Contoh dari komunikasi verbal lisan adalah ketika dua orang lebih melakukan interaksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara atau media komunikasi serta media komunikasi seluler dan lainnya. Selain itu, komunikasi verbal juga dapat dilakukan tanpa menggunakan perantara, artinya aktivitas komunikasi tersebut terjadi secara langsung. Bertatapan antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Selain itu, contoh dari komunikasi verbal tulisan dapat berupa saling mengirim pesan melalui berbagai macam media. Komunikasi seperti surat, email, dan platform chattingan lainnya. Gaya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal atau menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Berikut beberapa contoh dari komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah, bahasa, tubuh, sentuhan, dan penampilan. Gaya komunikasi Najwa Shihab menggunakan gaya komunikasi nonverbal yang digunakan Najwa Shihab saat melakukan wawancara meliputi kinesik atau sikap tubuh. Gerakan tangan seperti berjabat tangan, menopang dagu, mengaitkan rambut, dan mengunci jari-jari tangannya dan mencondongkan badannya seakan ingin mendengar lebih jelas. Hal lain yang terlihat dari nonverbal Najwa Shihab seperti penggunaan pakaian yang berwarna hitam
Gaya rambut yang sederhana tanpa aksesoris agar tanpa lebih serius. Terakhir yang menjadi ciri khas dari sosok Najwa Shihab adalah tatapan matanya. Najwa selalu mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikannya melalui tatapan matanya. Dengan tatapan matanya itulah Najwa bisa mendapatkan jawaban dari narasumber. Kesimpulannya ialah Najwa Shihab memiliki kompetensi komunikan yang sangat baik. Cara Najwa menghidupkan suasana ketika di atas panggung membawakan program acara Mata Najwa. Sangat baik, mulai dari cara ia mendengarkan orang lain, memberikan respon terhadap pernyataan yang diberikan narasumbernya, serta proses tatap muka yang intens namun tidak memberikan kesan intimidasi. Mampu organisir dengan cara yang bijak sehingga tidak menimbulkan misunderstanding di antara kedua pihak. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.